Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 6 ini yang membicarakan tentang sikap moderat ya, umat pertengahan, di mana dasarnya yaitu di Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Kita bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum. Nah, kita artikan per kata ya. Wa kadzalika, demikian pula, ja'alnakum, kami telah menjadikan kamu. Nah, kamu di sini adalah umat Islam, gitu ya. Kami telah menjadikan kamu sebagai umat Islam, ya, umat Islam yang ummatan wasaton, ya, umat pertengahan. Litakunu syuhada'a. Nah, litakunu syuhada'a 'alan nas. Nah, ini sambil ya kita nanti artikan, kemudian nanti kita jelaskan juga mengenai hukum tajwid yang ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 143 ya, mengenai hukum nun mati dan tanwin beserta mim mati. Nah, tetapi sebelum ke tajwid kita artikan terlebih dahulu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikian pula kami ya ja'alnakum, ini artinya adalah kami telah menjadikan kamu, ya ja'alna, ini fi'il madi, masa lampau yang artinya adalah telah menjadikan kamu ummatan wasaton, sebagai umat pertengahan, ya umat moderat. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Nah, ini tujuannya adalah agar kamu nanti menjadi saksi. Ya, saksi atas siapa? 'Alan nasi, perbuatan-perbuatan manusia ya di muka bumi. Kemudian wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi juga atas perbuatan kamu ya, perbuatan semua umat manusia. Nah, kita lihat di sini ya mengenai penjelasan maksud dari kalimat yang tadi sudah dibacakan, bahwa yang pertama, umat Islam ini ya, umat Islam sebagai saksi nanti atas alan nasi ya, perbuatan-perbuatan manusia. Di mana umat Islam disebut sebagai ummat tawasaton. Nah, ini ummat tawasaton itu adalah umat yang pertengahan, yang memiliki sifat adil, moderat, dan seimbang, gitu ya. Jadi tidak terlalu ekstrim ya, baik maksudnya tidak terlalu mementingkan akhirat dan melupakan dunia, tidak juga mementingkan urusan dunia melupakan akhirat. Artinya di sini umat Islam itu adalah umat yang bisa menyeimbangkan antara kepentingan akhirat dengan dunia, gitu ya. Kemudian berikutnya mereka memiliki tanggung jawab. Siapa mereka di sini? Yaitu umat Islam. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada seluruh umat manusia, baik melalui dakwahnya, keteladanannya, karakter, maupun amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kemudian berikutnya, pada hari kiamat nanti umat Islam akan menjadi saksi bahwa para nabi terdahulu telah menyampaikan risalah Allah kepada umatnya berdasarkan ilmu yang mereka dapat dari Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW. Nah, ini adalah salah satu tugas ya kita sebagai umat Muslim, harus atau memiliki kewajiban gitu ya, memiliki kewajiban atas umat-umat yang lainnya ya, yang tadi sudah dijelaskan. Dan juga yang terpenting di sini adalah umat Islam disebut dengan ummatan wasaton, umat pertengahan yang harus memiliki sifat adil, moderat, dan seimbang. Berikutnya di sini wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Ya, Nabi Muhammad SAW sebagai saksi atas umat Islam ya. Jadi di sini kita lihat poin-poinnya. Nabi Muhammad SAW adalah saksi bahwa umatnya telah menerima wahyu Allah dan memiliki pedoman hidup yang benar. Kemudian beliau menjadi saksi apakah umat Islam menjalankan ajaran Islamnya dengan baik atau tidak. Kemudian yang ketiga, kesaksian beliau ini akan terjadi pada hari kiamat nanti, di mana beliau akan memberikan syafaat bagi umatnya yang berpegang teguh pada ajaran Islam. Kemudian
Kemudian kita lanjutkan ayatnya, wa ma ja'alnal qiblatal ladzi kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaih. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis ya yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali apa? Kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul. Nah sini, mimma yang qol. Jadi may yattabi'ur Rasul, siapa yang mengikuti Rasul? Mimma yang qalibu ala aqibai ya. Dan siapa yang berbalik ke belakang. Jadi mimma yang qalibu ala aqibai, siapa yang berbalik ke belakang. Jadi siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang tidak mengikuti Rasul gitu, atau yang berbalik ke belakang. Jadi wa in kana lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Jadi sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangatlah berat ya, kecuali bagi orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Baik, di sini kita jelaskan ya maksud pemindahan kiblat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 ini. Jadi mengenai pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ya ke Ka'bah adalah salah satu ujian keimanan bagi kaum muslimin. Sebelumnya kaum muslimin sholat menghadap kepada Baitul Maqdis, tetapi kemudian Allah memerintahkan mereka untuk menghadap Ka'bah ya. Tujuan dan hikmah dari pemindahan kiblat ini yang pertama adalah sebagai ujian keimanan. Allah ingin mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasulullah dan tulus siapa yang berbalik murtad karena tidak mau ya menerima perubahan kiblat tersebut. Kemudian menegakkan identitas umat Islam. Sebelumnya umat Islam sholat menghadap Baitul Maqdis seperti kaum Yahudi. Dengan berpindah kepada Ka'bah, umat Islam memiliki identitas tersendiri yang berbeda dari umat-umat sebelumnya dan lain-lainnya. Nah itu ya maksud dari isi kandungan surat Al-Baqarah 143. Jadi yang paling penting adalah yang di atas ini ya, mengenai materi yang ada di kelas 8 ya, mengenai sikap moderat, sikap yang adil tadi ya, dan bisa memiliki sikap yang seimbang. Di sini ada dua sifat yang digambarkan dalam ummatan wasaton. Yang pertama adalah digambarkan sebagai umat yang berlaku adil dengan senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran serta membela yang hak dan melenyapkan yang batil. Yang kedua, maksud dari ummatan wasaton itu adalah digambarkan sebagai umat yang berada di posisi tengah antara orang-orang yang mementingkan keduniaan dalam kehidupannya dan orang-orang yang mementingkan akhirat saja. Jadi di sini kita harus bisa memiliki posisi ya. Intinya posisi di tengah, jangan terlalu ekstrim ya. Jadi jangan terlalu mementingkan keduniaan saja sementara melupakan akhirat. Nah, dan juga jangan terlalu mementingkan akhirat saja dan melupakan keduniaan. Jadi antara keduniaan dengan akhirat ini sama-sama penting, jadi kita harus bisa menyeimbangkannya. Nah itu adalah maksud dari ummatan wasaton, umat pertengahan. Ya, umat Islam harus menjadi ummatan wasaton. Nah kita artikan kembali atau jelaskan kembali ya mengenai umat yang adil. Jadi tadi kan umatan wasaton memiliki dua makna. Yang pertama adalah umat yang adil dan yang kedua adalah umat yang moderat. Umat yang adil di sini adalah harus memiliki kesamaan, yaitu memberikan perlakuan yang sama dalam menegakkan aturan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang agama, sosial dan lain-lainnya. Kemudian harus memiliki sikap keseimbangan. Contohnya yaitu memberikan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas di sekolah ya, di mana di sekolah tersebut misalkan menerima orang-orang yang memiliki penyandang disabilitas, maka sekolah berkewajiban untuk memfasilitasinya. Nah, ini adalah yang mementingkan gitu ya, atau sikap yang adil antara antar siswa yang tidak memiliki penyandang disabilitas dan siswa yang memiliki penyandang disabilitas. Nah ini dua-duanya harus dilayani dengan baik. Nah ini maksud dari adil tersebut, keseimbangan. Kemudian proporsional ya, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Contoh dalam sekolah misalkan dia memberikan kesempatan lebih dahulu kepada orang-orang yang datang lebih awal. Nah ini misalkan ya dalam suatu antrian. Nah ini jangan ada orang yang dari belakang langsung ke depan. Jadi harus ada antri terlebih dahulu. Jadi mementingkan orang yang datang lebih awal. Kemudian memilih pengurus OSIS karena kemampuannya. Menetapkan juara lomba berdasarkan raihan nilai tertinggi. Nah ini adalah proporsional. Jadi
sikap-sikap adil ini banyak sekali ya contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mengenai umat yang moderat. Umat yang moderat itulah umat yang memiliki keseimbangan gitu antara dunianya dan akhiratnya. Jangan sampai tadi ekstrim gitu ya. Ekstrim di sini adalah mementingkan dunia saja mementingkan dunia saja dan melupakan akhirat. Ada lagi umat yang mementingkan akhirat saja dan melupakan dunia. Nah, itu adalah bukan umat yang moderat. Jadi, umat yang moderat di sini adalah umat yang ada di pertengahan. Nah, di sini ada nama-nama yang ekstrim tadi. Ada sekuler, ada gulu, ya. Sekuler itu apa? Yaitu orang yang atau umat yang memisahkan sesuatu yang bersifat duniawi atau kebendaan dari agama, ya. Nah, ini ada sekuler. Jadi orang yang hanya mementingkan urusan dunia saja, sedangkan akhiratnya dia lupakan, gitu ya. Kemudian gulu, melampaui batas, ya, sedangkan berlebih-lebihan dalam agama, ya, dan dia melupakan kehidupan dunianya, gitu ya. Sedangkan dunia juga kan itu sangatlah penting untuk dirinya. Nah, ini dia lupakan dan hanya mementingkan urusan akhiratnya saja. Ini juga melampaui batas, ya. Nah, ini kalau diistilahkan namanya gulu, gitu ya. Jadi gulu itu adalah yang lebih mementingkan akhiratnya, sedangkan sekuler itu yang lebih mementingkan dunianya saja. Jadi keduanya baik sekuler ataupun melampaui batas dalam hal keagamaan atau keakhiratan itu sama-sama berada pada sikap yang ekstrim. Berikutnya di sini mengenai umatan wasaton, ya, ini sudah dicontohkan juga dalam kehidupan Rasulullah SAW, ya. An Anas qala, nah ini adalah hadis. Qala, nah Anas ini berkata, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin min ashabihi wa huwa yahtariku faqala ma laka, qala ya Rasulullah da'autullaha ay yu'azzila li ma kuntu alqahu fil akhirah. Nah, ini dari Anas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mendatangi seseorang dari sahabatnya yang sedang sakit. Nah, hingga tubuhnya kurus, terbakar seperti anak burung. Kemudian Nabi bertanya, apa yang terjadi padamu? Ia menjawab, wahai Rasulullah, aku sedang berdoa kepada Allah agar segera diberikan di dunia siksa yang seharusnya aku terima di akhirat. Kemudian Rasulullah ini menjawab lanjutannya, faqala subhanallah la tutikuhu afala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qala fada'allahu lahu fasyafahu. Maka tadi atas jawaban dari seseorang tersebut, lalu Rasulullah SAW juga menjelaskan kembali atau bersabda, ya, subhanallah, engkau tidak akan sanggup menanggungnya. Mengapa tidak berdoa dengan doa ini? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu sahabat itu pun berdoa dengan doa tersebut dan Allah menyembuhkannya. Kemudian di hadis berikutnya ini mengenai umatan wasaton, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhil ahadan amaluhul jannah qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayyataghammadanillahu bi fadli wa rahmatih fasyaddidu wa qaribu waqdu wa ruhu wa syai'un minadulzah wal qasdal qasda tablugu. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, amal seseorang tidak akan pernah memasukkannya ke dalam surga. Mereka para sahabat bertanya, tidak juga engkau ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, tidak juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Maka lakukanlah amalan dengan baik dan benar, jangan berlebihan, serta tempuhlah jalan yang seimbang. Bersegeralah beramal di pagi dan siang hari, serta memanfaatkan juga waktu di akhir malam. Berjalanlah secara pertengahan agar kalian sampai kepada tujuan. Nah, kemudian juga ada nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan.
Artinya bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Nah, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kau mati besok gitu ya. Jadi kalau kita sedang mencari urusan dunia maka teruslah kejar duniamu gitu ya. Dan jangan lupa dengan akhirat gitu ya. Akhirat pun juga kita harus sungguh-sungguh juga. Nah, itu mengenai nasihat yang dulu pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian di sini ada sejarah mengenai Pancasila ya, mengenai sikap moderat dari para pemimpin umat Islam dahulu, di mana intinya ya dari penjelasan ini dulu mengenai sila pertama itu awalnya yang sekarang kita kenal, sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tetapi dulu bukan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, di sini ada kata syariat Islamnya, sedangkan orang-orang yang ada di Indonesia itu tidak semuanya beragama Islam. Tentunya ada umat Nasrani atau umat Kristen, ya, umat yang Buddha, Katolik, Konghucu dan lain-lainnya gitu, beraneka ragam agama, sehingga masukan-masukan dari orang-orang yang non-muslim itu kepada para kiai saat itu gitu ya, pada saat merumuskan tentang bunyi sila Pancasila yang akhirnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah. Atas dasar apa? Atas dasar karena para pemimpin umat Islam saat itu memiliki sikap moderat. Jadi menyeimbangkan antara kepentingan akhirat ya atau kepentingan agamanya dengan kepentingan dunia gitu ya. Kalau mereka bersikeras ya tentang kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, otomatis orang-orang yang non-muslim itu akan melakukan perdebatan gitu ya. Bahkan nanti timbul permusuhan, peperangan dan lain-lainnya gitu ya. Kalau misalkan para ulama saat itu mempertahankan kalimat ini ya yang ada syariat Islamnya, tetapi karena para ulamanya memiliki sikap moderat, sikap pertengahan, mementingkan urusan agamanya dengan urusan dunianya, sehingga mereka ada toleransi gitu ya. Karena sikap moderat ini, kenapa? Karena sikap moderat ini sikap yang semestinya dimiliki oleh orang Islam ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi Quran surat Al-Baqarah ayat 143 ya, sehingga akhirnya sila Pancasila itu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Jadi syariat Islamnya ini dihapus. Jadi ada beberapa kata yang dihapus dan dijadikan dengan kata-kata yang bisa diterima oleh umat Islam dan umat-umat non-Islam ya, sehingga sampailah sekarang sila yang kita kenal ya, yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu adalah mengenai atau maksud dari umatan wasaton ya. Jadi seorang Islam, seorang yang memiliki agama Islam dengan dasar tadi Quran surat Al-Baqarah ayat 143 itu harus memiliki sikap moderat, sikap pertengahan antara mementingkan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.